Assalamualaikum, selamat datang di Tausiah Channel. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdanillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kembali lagi kita pada pembahasan tentang fi'il madi. Pada pembahasan kali ini kita masuk pada wazan yang ke-6. Wazan apakah itu? Yaitu wazan fa'ala. Pada wazan fa'ala ini sama halnya seperti wazan-wazan sebelumnya, di mana terjadi perubahan-perubahan ya. Di setiap perubahan tersebut ya terdapat domir munfasil yang dia berfungsi sebagai subjek dalam wazan tersebut ataupun dalam kalimat tersebut ya. Jadi baik, saya akan menjelaskan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada wazan fa'ala. Sudah saya tulis pada papan tulis yang telah saya sediakan di belakang. Untuk itu mari kita perhatikan perubahan-perubahan yang terjadi pada wazan fa'ala. Wazan fa'ala ya. Perubahan yang pertama adalah fa'ala. Pada perubahan ini ya terdapat domir huwa ya. Dia seorang laki-laki. Perubahan yang kedua adalah fa'ala. Pada perubahan ini terdapat domir huma. Mereka dua orang laki-laki. Kemudian perubahan yang ketiga adalah fa'alu. Pada perubahan ini terdapat domir hum. Ya, mereka laki-laki, jamak. Ya. Perubahan yang keempat adalah fa'alat. Pada kata fa'alat terdapat domir hiya. Ya. Dia perempuan. Ya. Perubahan yang kelima adalah fa'alata. Pada perubahan ini terdapat domir huma. Ya, terdapat domir huma. Ya, mereka dua orang perempuan. Pada perubahan yang keenam adalah fa'alna. Pada perubahan fa'alna ini terdapat domir hunna. Mereka perempuan, jamak ya. Kemudian perubahan yang ketujuh adalah fa'alta. Di dalam kata fa'alta terdapat domir anta. Kamu seorang laki-laki. Perubahan yang kedelapan adalah fa'altuma. Pada perubahan ini terdapat domir antuma. Kalian dua orang laki-laki. Perubahan yang kesembilan adalah fa'altum. Pada perubahan ini di dalamnya terdapat domir antum, yang artinya kalian laki-laki, jamak. Kemudian perubahan yang 10 adalah fa'alti. Pada perubahan ini di dalamnya terdapat domir anti. Kamu seorang perempuan. Perubahan yang ke-11 adalah fa'altuma. Pada perubahan ini di dalamnya terdapat domir antuma. Ya. Kalian dua orang perempuan, ya. Pada perubahan yang ke-12 adalah fa'altunna. Pada perubahan ini di dalamnya terdapat domir antunna. Kalian perempuan, jamak. Perubahan yang ke-13 adalah fa'altu. Pada perubahan ini di dalamnya terdapat domir ana, yang artinya saya.
Bisa dia laki-laki atau perempuan, ya. Kemudian perubahan yang terakhir adalah fa'alna. Pada perubahan ini di dalamnya terdapat dhamir nahnu yang artinya kami atau kita. Nah, inilah dia perubahan-perubahan yang terjadi pada wazan yang keenam, yaitu wazan fa'ala. Adapun fungsi dari wazan fa'ala ini adalah menunjukkan makna musyarakah. Apa itu musyarakah? Menunjukkan makna berserikat, ya, antara dua orang. Atau dengan kata lain, pada wazan ini fungsi musyarakah ini menunjukkan makna saling. Macam mana itu maksudnya? Mari kita lihat contoh. Contohnya adalah doroba. Kata doroba bermakna memukul. Tapi apabila kata doroba ini memakai wazan fa'ala, ya, sehingga doroba, ya. Ya, jadi kalau kata doroba ini memakai wazan fa'ala sehingga jadi doroba, maka maknanya tidak lagi memukul, ya, tidak bisa lagi kita maknai memukul, tetapi berpukul-pukulan. Inilah dia makna dari doroba. Berpukul-pukulan. Kata berpukul-pukulan ini menunjukkan terjadi, ya, saling memukul antara dua orang, ya, terjadi saling memukul antara dua orang. Kalau kata doroba aja, terjadinya pemukulan ini hanya satu orang, ya, hanya satu orang. Tapi kalau doroba terjadinya saling memukul, sama-sama memukul, ya. Inilah dia fungsi wazan yang keenam, yaitu wazan fa'ala. Dari sini akhirnya kita semakin lama semakin memahami fungsi tiap-tiap wazan yang ada, ya. Jadi kalau kita sudah paham, ya, bila kita sudah paham, ya, siogianya kita mampu memahamkan juga kepada orang lain. Kita juga harus mampu mengajarkannya kepada orang lain, ya. Maka untuk memudahkan kita mengajarkan ilmu yang sudah kita peroleh, maka kita harus rajin mengulang-ulang, rajin menghafal seperti yang saya sebutkan pada video sebelumnya. Ini harus perubahan-perubahan ini harus sudah ada dalam diri kita, dalam kepala kita. Ilmunya itu harus ini sudah kita hafal, ya. Misalnya doroba, ya, fa'ala, sama dia kan. Nah, kalau sudah seperti itu kan gampang kita menandai fi'il madhi atau bukan. Jadi wazan fa'ala itu harus kita hafal itu, ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, gampang kan? Fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah, jadi tasrif yang kita hafal ini sangat membantu dia. Sangat membantu kita untuk memahami dan mengetahui suatu lafaz ataupun kalimat yang ada dalam Al-Quran ataupun buku-buku yang kita pelajari. Sangat membantu.
jadi kita jangan malas untuk menghafalnya, ya, agar mudah kita mempelajari bahasa Arab ini. Jadi itulah harapan saya kepada semua saudara-saudaraku yang menonton video ini, ya. Jadi apabila dari apa yang saya sampaikan ini masih belum terpahami, boleh tulis dalam kolom komentar, silahkan bertanya di mana tidak pahamnya, dan bila ada dari penjelasan saya yang masih kurang, silahkan beri saran dalam kolom komentar agar semuanya pun lebih memahami dan semakin luas wawasannya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.